Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, nikmat iman, nikmat takwa, dan nikmat Islam menjadi pegangan hidup dan mati kita hingga di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan hari ini bertepatan dengan tanggal 22 November tahun 2023 Miladiah. Usai kita menjalankan sholat Isya berjamaah dan kita kembali ke rumah kita masing-masing untuk beristirahat, mendambakan harapan hidup untuk kita boleh sampai pada esok harinya. Tidak ada nikmat yang paling indah di dalam kehidupan Islam ini kecuali memprioritaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang menjadi panggilan hidup umat manusia di dunia ini, wabil khusus kaum muslimin wal muslimah. Beberapa hari yang lalu, bahkan sudah mau hampir 2 bulan, kita selalu digemparkan dengan berita tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Timur Tengah, serangan Israel terhadap masyarakat Palestina, konflik Gaza, konflik Israel dan Palestina yang sampai hari ini belum ada gencatan senjata dari kedua negara ini. Dunia digemparkan dengan berita peperangan antara Palestina dan Israel. Di dalam negeri juga kita melihat dunia dihebohkan, Indonesia dihebohkan dengan pemilihan presiden dari 3 kandidat presiden yang sedang bertarung, yang sedang masuki pesta demokrasi yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024 Miladiah. Kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta munajat kepada Allah agar negara kita ini diberikan pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang bisa menjawab segala bentuk persoalan hidup masyarakat. Dan sebagai orang mukmin, tentunya kita akan memilih pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itulah pilihan kita. Tapi di sisi yang lain, kita juga tidak bisa memaksakan orang lain memilih. Ada 2 kandidat, yakni Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Kita sebagai umat Islam tetap memilih calon pemimpin yang tidak terkontaminasi, yang tidak dikendalikan dengan kepentingan rezim yang tengah berkuasa. Kita sudah tahu persoalan yang sudah lewat, persoalan yang sampai hari ini masih dibicarakan oleh para pengamat politik, bahkan seluruh lapisan masyarakat membicarakan terkait dengan peristiwa anak presiden yang dicalonkan menjadi wakil presiden. Kita tinggalkan itu, kita bicarakan tentang kehidupan kita. Nabi SAW, ikhtanim khamsin qabla khamsin. Ingatlah 5 sebelum 5. Yang pertama, Nabi SAW menegaskan, sababaka qabla haramika. Ingatlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Kehidupan kita di usia muda, apa saja yang kita ingin lakukan, terdorong dengan emosional masa muda, terdorong dengan emosi kita ketika masih berusia muda. Dan ketika kita sudah tua, banyak penyesalan yang harus kita pikirkan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita terdorong untuk berpikir kembali melakukan di masa usia kita yang sudah tua. Oleh dan sebab itu ajaran Islam memberikan sebuah keputusan yang baik sekali. Nabi SAW selalu memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang baik terkait dengan kehidupan yang pernah sebentar dan akan terjadi. Ingatlah masa muda sebelum tiba masa tuamu. Waginaka qabla faqrik, bahkan ingatlah susahmu sebelum kaya.
Jadi sudah diberikan warning, peringatan oleh Nabi SAW, keleluasaanmu sebelum kesempitanmu. Wasihataka qabla saqamika, bahkan sehat sebelum sakit. Wahayataka qabla mautika, ingatlah hidup sebelum mati. Nasihat-nasihat ini terjadi dalam kehidupan seluruh umat manusia, baik manusia yang pernah, manusia yang sementara, dan nanti akan datang generasi kita berikutnya. Nasihat ini tentunya memberikan kepada kita sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga, bahwa mempertahankan kehidupan ini dengan dilandasi oleh kekuatan iman adalah pertahanan hidup yang sangat baik. Menjalankan kehidupan tanpa konsep keimanan akan hancur, walaupun manusia ini dikatakan memiliki harta kekayaan atau kepintaran setinggi langit, tapi kalau tidak dilandasi dengan basic keimanan, insya Allah manusia itu akan jatuh dengan sendirinya. Sudah banyak contoh yang kita lihat, orang-orang yang jauh dengan keimanan, walaupun mereka mengatakan diri mereka mukmin, apalagi mereka yang tidak beriman. Sekali lagi, walaupun mereka mengatakan diri mereka adalah sosok orang beriman, mukmin, orang Islam, tetapi toh mereka juga jatuh di dalam setiap godaan, hasutan syaitan dalam hati dan pikiran mereka, sehingga kedudukan mereka, gelar mereka, apapun yang mereka temukan di dalam hidup menjadi kebanggaan dan keangkuhan, kesombongan diri mereka, dipermalukan, mereka terpenjara. Begitu juga orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, setinggi apapun ilmu mereka, sehebat apapun, bahkan aset mereka melampaui langit, keturunan mereka, darah mereka sebagai bangsawan, dipermalukan oleh Allah karena mereka hidup dengan tidak punya landasan keimanan. Iman inilah yang memupuk kesadaran kita, tetapi yang menjadi kekuatan utama adalah nasihat-nasihat yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, dan kemudian nasihat Nabi SAW. Menjadi seorang mukmin itu bukanlah hal yang mudah. Mendapatkan iman Islam itu bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang membalik telapak tangan. Oleh dan sebab itu, ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka status keimanannya itu tidak hanya diucapkan, tetapi diimplementasikan dan dipertahankan sampai dia masuk ke dalam liang kubur. Oleh dan sebab itu, para ulama, para mubalik, para ulama sudah mengingatkan selalu kepada kita, bahkan setiap kita menghadiri setiap pelaksanaan sholat Jum'ah disampaikan, dan dalam setiap ibadah-ibadah umum, bukan hanya sholat Jumat, dalam taklim masjid selalu diingatkan oleh para mubalik, diingatkan kembali oleh para ulama, oleh para da'i, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini mengingatkan kepada kita bahwa sebesar setinggi apapun harta, jabatan, pangkat, dan kedudukan yang kita miliki, tidak sebanding dengan nilai keimanan yang harus kita dapati. Seseorang yang kembali ke rahmatullah, seseorang yang wafat, orang yang meninggal dunia, yang ditinggalkannya adalah iman dan amal soleh. Itu yang ditinggalkan di dunia dan akan dibawa nanti sebagai bekal hidup dia di akhirat nanti. Berhati-hatilah, karena kecenderungan manusia di hari-hari terakhir ini tidak lagi mementingkan konsep keimanan. Yang ada di pikiran manusia itu adalah bagaimana untuk berlomba-lomba merebut jabatan, mencari kekuasaan, menumpuk-numpukan harta di dunia ini, di dunia yang busuk dan tidak berharga ini, dunia yang fana. Sementara dirinya lupa bahwa dia akan kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kemarin saya mengatakan bahwa tidak ada harta yang paling berharga kecuali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah konsep keimanan yang perlu kita pertahankan dalam kehidupan kita di dunia hingga di akhirat nanti. Dalam Islam tidak pernah dilarang antum mencari pangkat, kekuasaan, kedudukan, harta setinggi langit, tidak menjadi masalah. Imali dunia kakana kata Yesus abadan wa malakirotika kakanaka tamutu godan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Jadi tidak dipermasalahkan, tidak dilarang dalam Islam untuk mencari gelar, pangkat, kedudukan, harta,
setumpuk setinggi langit, tidak jadi masalah. Tapi jangan pernah lupa, ingatlah bahwa kita semua, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang mukmin maupun kafirin, kita akan kembali ke rahmat Allah. La yaghurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kamu mengikuti tipu muslihat orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Tipu muslihat itu berarti jangan mengikuti gaya hidup, lifestyle kehidupan orang-orang kafir. Tapi ikutilah perintah Allah dan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Karena tempat orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah neraka jahanam yang sangat pedih. Berlaku kehidupan kita yang tidak islami, kita berambisi sebagaimana ambisi orang-orang kafir, maka nilai keimanan kita akan semakin hari semakin menurun. Di kesempatan ini juga kita melihat bahwa Indonesia ini sedang dihebohkan dengan calon pemilihan presiden untuk tahun 2024. Kita terfokuskan mencari pemimpin yang betul-betul membela bangsa dan negara, terutama membela konsep kehidupan kita beragama. Sebagai orang mukmin, kita harus memilih pasangan Amin, pasangan Anies Baswedan, Cak Muhaimin Iskandar. Itulah pilihan kita sebagai orang mukmin, karena beliau berdua ini tidak tergolong dalam kandidat presiden yang ribut atau bersengketa satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita sebagai umat manusia, baik manusia yang dulu, sementara, dan manusia yang akan datang, generasi berikutnya. Apa yang diingatkan oleh Allah sederhana saja, yang menjadi pepatah kuno yang selalu terbayang-bayang, terngiang-ngiang dalam pikiran dan pendengaran kita. Apa itu? Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Apa yang kita lakukan di dunia ini, ibarat seorang petani, kalau dia menanam jagung, maka yang akan dia panen adalah jagung. Kalau dia menanam singkong, pasti akan dia panen adalah singkong. Kalau dia menanam kebaikan, insya Allah dia akan menuai kebaikan. Kalau dia menanam kejahatan, pasti dia akan menuai kejahatan. Kalau dia menanam kemunafikan, dia akan menuai kemunafikan. Segala sesuatunya akan berimbas dari apa yang kita tabur, itu yang akan nanti kita tuai, itu yang akan kita nanti panen. Inilah sekarang sudah terjadi, skenario Allah Subhanahu wa taala sudah berlaku atas kehidupan kita. Dan lihatlah, orang-orang yang menzolimi para ulama, orang-orang yang menghina agama ini, yang merendahkan agama ini, sementara mereka mengaku orang beriman, mereka sendiri sekarang dipermalukan oleh Allah, dicerai-beraikan oleh Allah. Yang tadinya mereka bersatu, mereka tercerai-berai. Itulah pemikiran logika kita. Kita mencari pemimpin yang tidak terkontaminasi, tidak berafiliasi dengan pertikaian yang terjadi di masyarakat. Kita cari pemimpin yang betul-betul amanah, cerdas, dan mengerti permasalahan bangsa kita. Siapa lagi? Bapak Anies Baswedan adalah sosok yang cerdas. Beliau ini paham betul tentang persoalan negara. Yang nanti kita lihat dalam dialog atau debat para kandidat, maka siapapun kita di negara ini, apapun agama kita, pasti akan menginginkan perubahan, kebaikan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun terkait dengan pembangunan ibu kota negara, bagi saya pribadi menilai, kalaupun Anies menjadi presiden, tidak serta-merta itu dibatalkan. Kemungkinan juga Anies akan membangun satu kota di Indonesia Timur yang bertempat di Kalimantan Timur, dan bangunan yang sudah berdiri, yang sudah dilakukan oleh Jokowi, tidak mungkin dirobohkan semuanya. Siapa tahu dijadikan sebagai pasar seperti Tanah Abang, pusat sentral grosir yang ada di Kalimantan, berpindah ke sana. Tapi untuk mendirikan negara baru, wallahu alam bisawab, kita nggak tahu. Karena Anies Baswedan bukanlah orang yang pendendam dan bukanlah orang yang mandek konsep dalam logikanya. Orang yang mempunyai pikiran yang luas, mempunyai cakrawala dan mindset yang baik di dalam membimbing, bahkan memberikan kontribusi bagi kemajuan negara, terutama komponen agama-agama yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka saya pribadi selalu mengharuskan kepada, wajibkan kepada kita sebagai umat beragama, bahkan seluruh komponen masyarakat Indonesia, pilihlah Amin. Kandidat ini tidak bertikai dengan persoalan-persoalan di publik. Mereka bebas dari virus, penyakit iri, dengki, perpecahan, dendam, dan lain sebagainya. Amin is the best.
Terima kasih jamaah atas segala perhatiannya. Mari kita selalu berpikir bahwa 5 hal sebelum 5 terjadi. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin is the best.